Program Kreativitas Mahasiswa Artikel Ilmiah atau PKM-AI adalah salah satu bidang PKM yang mempunyai tujuan utama membantu dan menyediakan media bagi mahasiswa Indonesia untuk membuat artikel ilmiah dari hasil kegiatan akademik berkelompok yang telah dilakukan. Universitas Trunojoyo Madura merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang mengikuti kegiatan ini. Salah satu paper yang berhasil mendapatkan insentif dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi adalah paper yang berjudul Sistem Rekomendasi Film Berbasis Grup Menggunakan Metode Improved Triangle Similarity untuk mengatasi permasalahan data sparsity. Paper ini disusun oleh sebuah tim yang diketuai oleh Muhammad Fathul Thoriq, disupport dengan dua partner anggotanya yaitu Muhammad Amirullah dan Alif Nur Faturrahman Prasojo, yang dibimbing langsung oleh Ibu Dr. Nur Ifada ST MISD. Selanjutnya, artikel ilmiah atau paper tersebut akan dipublikasikan di e-jurnal Direktorat Bel Malang. Simak video ini sampai habis untuk dapat mengenal dekat dengan para mahasiswa dalam pembuatan paper, untuk dapat mengetahui pengalaman dan perjuangan mereka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathul Thoriq, mahasiswa Prodi Teknik Informatika angkatan 2020. Di sini saya selaku ketua tim dari kegiatan PKM AI tahun 2024, di mana saya bertanggung jawab bagian backend developer serta menyelaraskan penulisan akhir dari paper tersebut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirullah, saya mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2020. Di tim ini saya sebagai anggota yang bertanggung jawab di bidang front-end developer untuk membangun aplikasi yang kami buat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alif Nur Faturrahman Prasojo dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika angkatan tahun 2020. Di tim PKM-AI ini, saya berperan sebagai anggota yang tugasnya adalah mempersiapkan draft manuskrip dalam pengerjaan paper. Lama waktu pengerjaannya itu selama 6 bulan. 1 bulan pertama merumuskan masalah dengan cara menentukan research gap dari penelitian sebelumnya. Setelah menemukan gap-nya, baru menentukan alternatif metode untuk mengisi celah dari penelitian sebelumnya itu. Setelah itu, selama 2 bulan melakukan perhitungan manual serta implementasi coding dari metode yang telah ditentukan tadi, dan sisanya melakukan penulisan paper selama 3 bulan. Perbedaan antara pengerjaan PKM-AI dengan tugas kuliah beda sih. Misal, kalau tugas kuliah itu kan tiap minggu atau tiap 2 minggu sekali itu kan pasti ada tugas, dan itu biasanya berbeda-beda sesuai tergantung dengan mata kuliahnya. Itu pun terus sampai semesternya selesai. Nah, kalau PKM-AI ini tugasnya 1 tapi langsung berat gitu. Jadi perlu progres tiap minggunya untuk melakukan pekerjaannya. Ya, tentunya ada perbedaan antara cara kerja tugas-tugas perkuliahan sama kegiatan PKM-AI ini. Yang kelihatan banget itu terkait masalah jadwal ya. Kita tidak bisa melakukan pekerjaan ini dalam 1 malam atau SKS gitu ya. Harus ada proses namanya perbaikan. Dan ini yang memakan waktu hingga 6 bulan itu agar mendapatkan hasil yang optimal. Sukanya itu dimana saya mendapatkan ilmu dan pengalaman sehingga mengupgrade diri saya menjadi ke versi yang lebih baik. Untuk dukanya itu mungkin saya sering ditegur atau dimarahin oleh rekan-rekan tim karena saya membawa kebiasaan buruk saya sehingga memperlambat proses pengerjaan. Ya, untuk sukanya itu bisa menambah
kemampuan saya dalam berpikir kritis ketika ada masalah, baik itu masalah coding maupun penulisan paper. Ya, untuk dukanya itu yang pasti terkait masalah implementasi ya. Ketika ada codingan yang error setelah melakukan running sistem yang begitu panjang, lama, berjam-jam, dan tidak mendapatkan hasil yang bagus atau muncul error, nah itu yang menjadi kendala pada saat implementasi sih. Mungkin untuk sukanya ini mengerjakan PKMAI atau mengikuti PKMAI ini itu kan merupakan hal baru untuk saya. Jadi sukanya adalah kalau bagi saya merupakan orang yang suka melakukan hal baru. Jadi sukanya ya karena melakukan hal baru PKMAI ini. Untuk duka sih nggak ada, tapi kalau untuk tantangan proses mengerjakan PKMAI ini itu kan saat libur semester. Jadi tantangannya adalah ya melihat teman-teman yang lain libur semester sedangkan kita itu mengerjakan atau mengikuti PKMAI. Ya, yang pasti sangat senang ketika tahu tim kita lolos seleksi nasional. Untuk apa yang dirasakan ya seneng. Jadi selama kita mengerjakan ini selama mungkin 4 bulan lebih, dari Agustus sampai Februari itu kita nggak sia-sia gitu. Jadi ya seneng aja. Tentu saja saya merasa senang karena baru pertama kali ini saya berpartisipasi dalam tim yang akhirnya diapresiasi di tingkat nasional. Untuk dampak ke diri saya, satu sih yang paling saya ingat, yaitu lebih menghargai waktu. Jadi dampak yang saya rasakan setelah mengikuti kegiatan PKM ini mungkin bertambahnya rasa percaya diri saya dan mungkin tingkat ketelitian dalam mengerjakan suatu hal. Dampak yang sangat saya rasakan itu sejauh ini dalam pengerjaan skripsi terkesan lebih mudah. Pembelajaran yang didapat itu terkait masalah manajemen waktu ya. Jadi yang mana kita ketahui itu biasanya kalau mengerjakan tugas-tugas, kalau gak mepet gak mau ngerjakan. Mungkin pengalaman saya bekerja secara tim, di mana kita harus respect terhadap rekan-rekan tim dan jangan mengecewakan ekspektasi rekan-rekan kita kepada kita. Tentu juga kita harus bertanggung jawab kepada tugas-tugas yang kita kerjakan. Untuk pembelajaran yang saya dapat, yang pasti yang pertama itu menghargai waktu karena waktu itu sangat berharga. Terus yang kedua itu untuk mengerjakan suatu hal, kalau mau memang itu maksimal ya itu harus dikerjakan secara sungguh-sungguh gitu. Kalau emang semisal itu susah ya dikerjakan step by step, jangan dikerjakan secara mendadak. Jadi kalau semisal berat ya dicicil gitu. Untuk para calon penantang program kreativitas mahasiswa yang akan datang, mau di bidang artikel ilmiah atau di bidang lainnya, saya ungkapkan untuk selalu semangat untuk kalian, jangan menyerah. Untuk pesan motivasi sih mulai aja dulu. Jadi gak ada ruginya kok ikut PKM, karena yang pertama dapat pengalaman baru, terus kalau berhasil ya ujung-ujungnya juga senang sendiri karena hasil sendiri kan. Terus bisa lebih mudah untuk mengerjakan skripsi ke depannya, pasti itu. Mantap. Untuk rekan-rekan jangan pesimis untuk mengikuti kegiatan PKMAI ini. Tingkatkan kepercayaan diri kalian bahwasanya kalian itu bisa bersaing dalam tingkat nasional.